Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Matematika Asik, saatnya belajar matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai fungsi. Materi ini dibahas di kelas 10 SMA, dan sebelumnya juga telah dibahas di SMP mengenai fungsi, tetapi tidak sedalam pelajaran di SMA. Oke, di sini sudah ada materinya. Langsung saja saya jelaskan materinya dan nanti akan saya lengkapi dengan contoh soalnya. Hanya saja saya sarankan kepada teman-teman semuanya untuk menyiapkan catatannya untuk dicatat konsep-konsep yang saya jelaskan maupun contoh-contoh soal yang saya berikan nanti, agar apabila lupa bisa teman-teman buka catatan ataupun membuka video yang saya bagikan ini. Oke, langsung saja. Di sini fungsi udah ada. Yang pertama itu ada yang namanya relasi dan fungsi. Relasi dan fungsi. Baik, saya ingatkan kembali bahwa video fungsi ini ada beberapa video yang nantinya akan saya share, karena di sini ada bagian-bagian yang saya potong mengenai penjelasannya. Karena ada beberapa materi mengenai fungsi. Oke. Di sini ada relasi yang pertama. Relasi itu secara singkat dapat kita artikan sebagai hubungan antara dua buah himpunan, yaitu himpunan A, kita misalkan satu himpunan itu himpunan A dengan himpunan B. Jadi kalau ada hubungannya maka sudah dikatakan relasi. Antara himpunan A dengan himpunan B sudah ada relasinya. Contohnya misalnya kalau kita bikin kayak gini. Misalnya dalam bentuk diagram kayak gini ya. 1, 2, di sini A. Kemudian 1 ke A, berarti sudah ada himpunan ini himpunan A. Oke, di sini himpunan A, di sini himpunan B. Berarti telah ada himpunannya. Tetapi nanti relasi nanti belum tentu relasi ini yang kita bikin contoh ini merupakan fungsi. Tetapi fungsi bisa kita katakan relasi. Jadi ingat ya, relasi belum tentu fungsi, tetapi fungsi sudah pasti relasi. Itu kuncinya. Ini mengenai relasi. Kalau sudah ada hubungan satu saja, maka itu telah dikatakan sebagai relasi. Oke. Kemudian ada yang mengenai fungsi. Fungsi. Yang pertama ada pengertian fungsi. Fungsi itu pengawanan atau juga bisa dikatakan hubungannya, tetapi hubungannya memiliki syarat nantinya. Pengawanan setiap ya, udah lebih, setiap anggota himpunan A, berarti semua anggota himpunan A ketepat satu unsur DB, berarti semua di A memiliki pasangan di B. Kalau kita misalkan contoh di sini tadi 1, 2, himpunan A-nya, B-nya A, berarti ini tidak bisa kita katakan sebagai fungsi, baru bisa kita katakan relasi. Kenapa? Karena ada di A ini, anggota A yang di sebelah sini, tidak memiliki kawan di B. Bagaimana biar dia fungsi A, B ini bisa menjadi fungsi? Yaitu 2 ini kita hubungkan juga ke B. Oke, itu baru bisa kita katakan sebagai fungsi dan juga merupakan relasi. Itu untuk fungsi, dan syaratnya di sini udah dijelaskan nih. Setiap anggota A mempunyai kawan di B. Oke, berarti kalau di sini tadi setiap anggota A sudah punya kawan di B. 1 punya kawan, 2 punya kawan. Ini syarat yang nomor satunya, anggota A. Kawan, setiap anggota A di himpunan B adalah tunggal. Berarti setiap di sini tunggal. Ini tunggal 1, 1. Berarti setiap anggota A ini hanya boleh memiliki satu pasangan. Contohnya, kalau kita bikin kayak gini lagi, misalnya A, atau lambangnya nanti boleh, terserah. Di sini B. Kalau kita bikin kayak gini, 1, 2, di sini A, B, C, maka kita hubungkan 1 ke A atau 2 ke C, ini sudah merupakan fungsi. Karena kenapa? Telah memenuhi syarat. Setiap anggota A telah memiliki pasangan di B. Kemudian pasangan yang A ini cuma 1, tidak 2, kayak gitu. Tetapi
Kalau kita bikin satu lagi, dua ini berpasangan lagi di B, maka ini bukan fungsi tetapi relasi. Karena telah melanggar syarat yang kedua, yaitu tepat tunggal. Dia harus tunggal satu saja, tidak boleh dua. Itu yang dikatakan mengenai fungsi dan syarat-syaratnya. Di sini ada bentuknya A ke B. Berarti A ke B ini punya hubungan dengan syarat dua buah tadi, yaitu 1 dan 2 ini. Kemudian fungsi A ke B atau X menuju Y sama dengan Fx. Jadi Y nanti boleh juga dimisalkan dengan Fx. Y sama juga nantinya dengan Fx. Kemudian dengan X elemen A, berarti X elemen A, dan Y itu elemen di B. Elemen itu kalau kita belajar tentang himpunan, elemen itu sama dengan anggota. X anggota A dan Y anggota B. Itu yang dikatakan elemen. Cara baca E ini elemen. Oke, kita geser ke atas sedikit. Oke, di sini ada keterangannya. A ini dinamakan sebagai daerah asal. Jadi A yang sebelah kiri daerah asal, atau di bahasa lainnya domain. Domain daerah asal. B daerah kawan. Yang sebelah kanan, yang Y ini daerah kawan, yang disebut dengan kodomain. Kodomain. Oke, ada dua, yang A domain dan B kodomain. Kemudian yang B, setiap anggota B yang punya pasangan dengan di A, itu yang dinamakan semua anggota B punya kawan di A, itu adalah rank. Oke, contohnya tadi kayak gini. Oke, 1, 2, yang ini boleh nih kita misalkan biar nggak bingung nantinya. Saya misalkan dengan huruf H. Boleh, jadi nggak harus selalu AB ya. Di sini A, B, C. Ini misalnya aja. H, di sini I. Oke, huruf besar ya himpunannya. 1 ke A, 2 ke B, berarti ranknya cuma AB. Berarti ranknya adalah AB saja. C tidak termasuk karena C tidak ada kawan di H. Itu yang dikatakan dengan rank. Sekarang ada lagi yang namanya sifat-sifat fungsi. Sifat-sifat fungsi. Sifat-sifat fungsi di sini ada 4 nantinya. Saya kasih 2 dulu. Yang pertama itu fungsi into. Fungsi into itu apa? Yaitu ada anggota B tadi yaitu daerah kawan yang tidak ada kawan di A. Jadi tidak ada kawan di A. Misalnya yang daerah asalnya 1, 2, B-nya kodomainnya 1, 2, 3. Kita pasangkan 1 dengan 1, 2 dengan 2, dan di B ada yang tidak memiliki pasangan, yaitu 3. Maka ini dikatakan fungsi into. Kalau B tidak ada pasangan di A, tetapi ini tetap merupakan fungsi. Karena syarat fungsi tadi bukan di B tetapi di A-nya. Semua anggota A harus punya kawan dan kawannya cuma harus punya 1. Itu yang dikatakan dengan fungsi into. Kalau fungsi onto atau di bahasa lain onto itu yaitu surjektif, yaitu setiap anggota B punya kawan di A. Jadi semua di B ini kalau kita misalkan semua di B punya kawan di A. Berarti contoh 1, 2, 3, A-nya B-nya 1, 2. Berarti angka 1 dan 2 punya kawan di A. Tidak ada anggota B yang tidak memiliki kawan. Baik itu 1 ataupun 2 kawannya terserah. Di B ini terserah. Tidak harus 1, dia boleh 2, boleh tidak ada, boleh lebih dari 1. Maka kalau bentuknya kayak gini dikatakan fungsi onto atau surjektif. Kemudian ada sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga yaitu fungsi satu-satu. Fungsi satu-satu atau dikatakan dengan fungsi injektif, yaitu anggota B mempunyai satu pasangan di A. Jadi anggota B itu boleh memiliki pasangan, boleh tidak memiliki pasangan, boleh memiliki pasangan. Kalau anggota B memiliki pasangan, dia cuma 1.
pasangan. Contohnya di sini, A12, B123. Maka kita lihat di B. B di sini 1 punya 1 pasangan dan 2 memiliki 1 pasangan juga. Maka ini walaupun 3 tidak memiliki pasangan, maka dia tetap sifat injektif karena anggota B memiliki satu pasangan di A dan boleh tidak memiliki pasangan. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya fungsi korespondensi atau bijektif. Fungsi bijektif ini yaitu gabungan antara fungsi injektif dan fungsi surjektif, yaitu fungsi yang kedua dan ketiga tadi. Maka dapat kita simpulkan kalau contohnya, setiap anggota B harus punya pasangan di A dan harus 1 saja, tidak boleh lebih dari 1. Maka di sini kita lihat contohnya, 1 punya pasangan di A, 2 juga punya pasangan di A, semuanya punya pasangan dan pasangannya cuma 1. Maka ini bisa dikatakan fungsi bijektif. Seperti itu. Jadi sifat-sifat fungsi itu ada 4. Yang pertama tadi ada fungsi into, yang kedua ada fungsi onto, yang ketiga ada fungsi injektif, yang keempat ada fungsi korespondensi. Jadi silahkan teman-teman mencatat konsep yang saya ataupun materi yang saya berikan tadi di catatan teman masing-masing, agar nanti kalau lupa bisa dibuka kembali catatannya. Baik, sekarang kita masuk pada contoh soalnya di sini. Soal pertama, dari pasangan berurut berikut dengan daerah asal, berarti ini daerah asal tadi sama dengan domain 1, 2, 3, 4, 5, daerah kawan A, B, C, D, E. Nah, jadi pasangan berurut berikut dengan daerah asalnya ini, daerah kawannya ini, manakah yang merupakan fungsi? Jadi pertanyaan, mana yang merupakan fungsi dari ketiga ini? Jadi kita cek saja syarat fungsi tadi, daerah asalnya berarti 1, 2, 3 ini harus punya pasangan di kawannya A, B, C ini. Tapi harus satu saja. Tidak boleh lebih dari 1. Dan tidak boleh tidak memiliki pasangan daerah asalnya. Kita bikin ya. Kalau yang A itu kita bikin kayak gini. Kalau untuk lebih jelasnya, kalau di sini boleh kita lihat nih. 1, oke, 1 ada pasangannya. 1 ada, 3 ada, 4 ada, 5 ada. Tetapi 2 tidak ada, maka ini bukan merupakan fungsi. Kenapa? Karena 2 tidak memiliki pasangan di daerah kawan. Kalau kita bikin gambarnya, diagramnya kayak gini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian di sini ini daerah asalnya. Kita bikin lagi daerah kawannya yaitu A, B, C, D, E. Oke. 1 ke B. Oke, 1 ke B kita pasangkan 1 ke B. Kemudian 3 ke D. 3 ke D berarti 3 ke D ini. Oke. Kemudian 4 ke E. 4 ke E. Oke. Kemudian 5 ke A. 5 ke A ke atas. Oke. Kita cek daerah asalnya. Apakah ada yang tidak memiliki kawan? Ternyata ada, yaitu yang 2. Yaitu angka 2 tidak memiliki kawan. Angka 2 ini tidak memiliki kawan. Maka ini yang A bukan fungsi. Yang A bukan fungsi. Oke, kita cek lagi untuk yang B. Yang B kita tulis lagi. Daerah asalnya tetap ya, tetap sama. Itu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada lagi A, B, C, D, E. Daerah kawannya. Kita lihat lagi pasangannya. 1 ke A. Oke, 1 ke A. Kita pakai pena merah. 1 ke A. Kemudian 2 ke D. Oke, 2 ke D. Kemudian 3 ke C. 3 ke C. Oke. Kemudian
4 ke D, 4 ke D. Kemudian 5 ke E, 5 ke E. Kita cek di daerah asalnya. Punya pasangan semuanya, dan pasangannya setiap anggotanya punya satu pasangan. Berarti yang B merupakan fungsi. Betul, B merupakan fungsi, yang A bukan. Lalu bagaimana dengan C? Iya, yang C ini sebagai soal latihan bagi teman-teman. Yang C ini silahkan teman-teman coba buktikan bahwa apakah yang C ini fungsi atau bukan. Dan jawaban teman-teman semua boleh diketik di kolom komentar. Nanti akan saya komentari apakah benar atau salah. Boleh dibikin alasan kalau dia fungsi, kasih alasan karena punya memenuhi syarat, atau misalnya dia tidak fungsi, alasannya kenapa dia tidak fungsi, kayak gitu. Silahkan dicoba yang 1C. Soal nomor 2. Soal nomor 2. Oke, didefinisikan fungsi f A menuju B dalam bentuk diagram, yaitu ini A menuju B, yang A-nya A, B, C, D, E. B-nya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pertanyaan di sini, tentukan domain, kodomain, dan rank. Oke, kita jawab. Jawab. Yang A. Domain, oke, kita misalkan aja domain itu dengan D. Oke, domainnya adalah berarti yang berada sebelah kiri tadi. Domain yang berada sebelah kiri A, yaitu yang sebelah kiri AA. Berarti domainnya adalah A, B, C, D, E. Oke, kurung kerawal. Kemudian setelah ini kita lihat lagi kodomain. Oke, kodomain kita misalkan aja dengan K. Kodomain yaitu daerah kawan yang berada sebelah kanan, yaitu yang B ini, semua yang B. Berarti kodomainnya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian apalagi ada rank. Rank itu berdasarkan definisi atau konsep yang saya berikan tadi, bahwa anggota B yang memiliki pasangan di A apa saja, yaitu kita daftarkan anggotanya. 1 ada, apalagi 4 dan 5. Udah terjawab. Domainnya udah ada, kodomain udah ada, dan ranknya juga sudah ada. Berarti yang A sudah terjawab. Kemudian ada lagi yang B. Yang B tentukan nilai X sama dengan B, X sama dengan D. Oke, kita lihat di sini X sama dengan B. Yang B ada di sini B. Berarti yang B adalah 1. Berarti X sama dengan B, maka X-nya itu sama dengan 1 karena B berpasangan dengan 1. Berarti kayak gitu cara lihatnya. Lalu bagaimana dengan X sama dengan D? Berarti X sama dengan D, maka kita lihat X sama dengan D. Ya, D berpasangan dengan 4, maka X sama dengan 4 ketika X sama dengan D. Mudah dan simple, sangat-sangat simple. Lalu bagaimana dengan C? Nyatakan fungsi f sebagai pasangan terurut. Berarti seperti tadi, kita pasangkan A dengan apa pasangannya, B pasangan dengan apa, C dengan apa, kita bikin di sini biar panjang. Kita bikin di sini C. C pasangannya adalah, kita mulai dari A. A berpasangan dengan B, 4. Berarti A, 4. Apalagi B berpasangan dengan 1, berarti B, 1. C dengan 1 berarti C, 1. Kemudian D dengan 4 berarti D, 4. Kemudian E dengan 5 maka E, 5. Maka inilah yang dikatakan fungsi dalam bentuk pasangan berurut-urut. Dengan kuncinya kita awali dengan daerah domainnya. A dengan apa, B dengan apa, C dengan apa, kita pasang-pasangkan. Seperti itu. Mudah dan simple. Soal yang nomor 3. Di sini diketahui fungsi dalam bentuk persamaan kayak gini ya. Fx sama dengan 2x tambah 7.
Pertanyaan, tentukan F-5 dan F4. Oke. Untuk menentukan kayak gini sangat mudah sekali. Silahkan diperhatikan dulu. Jawab A. Tentukan F5. Kita punya Fx sama dengan 2x ditambah 7. Sekarang X-nya diganti dengan F-5, berarti F-5 sama dengan, berarti 2 dikali min 5 ditambah dengan 7 sama dengan, berarti X-nya diganti dengan min 5. 2 kali min 5 yaitu min 10 ditambah dengan 7. Min 10 ditambah 7 sama dengan min 3. Oke, udah dapat untuk F sama dengan min 5-nya udah dapat. Kemudian tinggal cari F sama dengan F4. Berarti X-nya tinggal diganti dengan 4. Tinggal diganti dengan 4. Silahkan teman coba berapa hasil yang teman-teman dapatkan untuk F4. Caranya sama dengan untuk F-5. Oke. Kita lanjut yang B. Yang B, yang diketahui itu kan Fx sama dengan 2x tambah 5. Sekarang Fa sama dengan min 7. Oke. Sekarang berarti Fa, berarti X-nya diganti dengan A. Berarti jadinya rumusnya tadi 2x tambah 7. Berarti jadinya 2A ditambah 7 sama dengan min 7. Kenapa sama dengan min 7? Karena Fa sama dengan min 7. Oke. 2 kali A, 2A sama dengan, tidak memiliki A pindah ruas, berarti jadinya min 7 dikurang 7. 2A sama dengan min 7 dikurang 7 yaitu min 14. A sama dengan min 14 dibagi 2, maka A sama dengan min 7. Kita dapatkan A yaitu min 7. Mudah dan simpel. Jadi ini sebagai pengantar materi untuk mempelajari fungsi. Nanti ada lagi jenis-jenis fungsi seperti fungsi rasional, fungsi linear, fungsi persamaan kuadrat, fungsi komposisi akan dijelaskan pada video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, share, dan aktifkan tombol notifikasinya atau loncengnya agar teman-teman dapat informasi mengenai video-video terbaru dari Matematika Asik maupun mengenai fungsi ini, biar teman tidak ketinggalan mengenai video ataupun penjelasan mengenai fungsi selanjutnya. Oke, saya ingatkan pada teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kalau misalnya ada yang kurang mengerti, boleh ditulis di kolom komentar pertanyaan-pertanyaannya. Silahkan ditulis kolom komentar apa yang mau ditanyakan, nanti insya Allah akan saya jelaskan. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.